Kembali kita ke renungan singkat kita atau resi. Hari ini kita melanjutkan tema besar kita adalah bergaul karib dengan Tuhan. Dan hari ini kita akan merenungkan dengan judul keserakahan menghalangi doa. Keserakahan menghalangi doa. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk renungan singkat hari ini. Kami menyerahkan Tuhan menyertai firman-Mu dengan kuasa-Mu dan juga membuka hati kami, memberikan pengertian sehingga kami terus dibekali doa-doa kami sampai kepada Tuhan. Kami mampu bergaul karib dengan Tuhan dan meraih keberhasilan dan kemenangan dalam hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, dimanapun dan kapanpun gambar dan suara ini dinikmati, Tuhan hadir di tengah kami dan menolong kami ke arah kebenaran, kekudusan, dan keberhasilan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Keserakahan menghalangi doa. Mari kita membaca Yakobus pasal 4 ayat 3. Yang kita perhatikan nanti bagian B. Tapi ayat 3 berkata demikian, Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, mari kita perhatikan sesuai dengan firman Tuhan ini, ternyata permintaan doa itu bisa salah, saudara. Ya, makanya mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Mungkin ada yang sudah lama berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, walaupun berdoa itu sebetulnya isinya bukan hanya meminta. Berdoa itu komunikasi dengan Tuhan. Jadi berdoa itu bisa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, mendengarkan arahan dari Tuhan. Lain kali kita akan merenungkan mengenai mendengar suara Tuhan, itu ada pengajarannya tersendiri. Ayat-ayatnya yang memberitahukan kepada kita ada cukup banyak. Tapi berdoa itu yang dikenal adalah meminta sesuatu kepada Tuhan. Mungkin paling banyak orang memahami berdoa itu meminta, dan itu tidak salah, saudara. Jadi boleh permintaan doa kita kepada Tuhan itu ya memang malah harus, karena ada firman ini ayat sebelum ini kan bunyinya, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa, tidak meminta sesuatu kepada Tuhan. Jadi diwajibkan minta juga, diperintah malah kita ini minta kepada Tuhan. Tapi kalau permintaan kita ini sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun kok tidak diberi, mari kita introspeksi. Jangan-jangan kita salah berdoa. Jadi kalau doa yang salah itu juga merupakan penghalang doa. Saudara, kita beberapa seri seputaran ini sedang merenungkan soal penghalang doa. Jadi kalau kita berdoa kok tidak diberi, mari kita introspeksi. Jangan-jangan kita salah berdoa. Apa yang menjadi penghalang doa kali ini? Ternyata yang diminta dalam doa itu untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kalau kita ini meminta sesuatu kepada Tuhan itu untuk memuaskan hawa nafsu kita, firman Tuhan berkata tidak diberi, tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Harap dibedakan antara nafsu dan hawa nafsu, saudara. Nafsu biologis itu penting dan bahkan setiap orang harus punya dan tidak salah punya nafsu biologis. Salah satu dari seri resi kita, saya sudah menjelaskan bahwa nafsu biologis itu adalah makan, minum, oksigen, dan seksualitas. Ya, itu nafsu biologis dan itu diberi oleh Tuhan, tidak salah. Ya. Tapi kalau istilah hawa nafsu itu beda. Hawa nafsu itu arahnya ke negatif. Saya bisa memberikan contoh banyak, tetapi karena waktunya terbatas, saya tidak bisa menyampaikan dengan contoh-contoh yang lebih rinci dan komplit. Tapi kesimpulannya adalah kalau disebut hawa nafsu itu berbeda dengan nafsu yang kita punya. Nafsu makan kita perlu. Kalau orang tidak punya nafsu makan malah dibawa ke dokter supaya memiliki kemauan untuk makan. Ya. Tapi hawa nafsu itu beda. Maaf kata,
nafsu libido, itu juga perlu orang punya libido. Kalau orang tidak punya libido malah harus dibawa ke dokter Boyke, saudara. Nah, tapi hawa nafsu itu beda. Yang digunakan juga nafsu-nafsu itu mungkin menyangkut makanan, mungkin menyangkut seksualitas, mungkin menyangkut fasilitas tertentu, permintaan doa lah apa. Ya. Tapi kalau permintaannya itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu, maka firman Tuhan berkata tidak akan meminta, tidak akan menerima apapun dari Tuhan, saudara. Oleh karena itu mari kita introspeksi semua permohonan doa kita. Apakah permohonan doa kita itu sudah sesuai seperti yang firman Tuhan katakan? Sebab kalau tidak begitu, doa kita terhalang, tidak akan pernah menerima sesuatu dari Tuhan apapun. Mari kita berdoa dengan hikmat, berdoa dengan cerdik, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan disertai kuasa. Ya. Nah, itu adalah doa yang tanpa penghalang. Penghalang-penghalang doa itu kita atasi lebih dahulu. Salah satunya adalah ini, meminta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu, jangan kita lakukan. Mari kita introspeksi dulu. Kalau kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan, bertanya dulu, ini untuk memuaskan hawa nafsu saya atau untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mengembangkan di dalam diri saya, kalau saya meminta sesuatu kepada Tuhan, apapun permintaan saya selalu membawa lebih dulu dalam perenungan. Dan saya arahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau untuk kemuliaan nama Tuhan itu, kita juga diberkati melalui jawaban atas doa itu, istilahnya kita menumpang, dompleng, nunut, ya, merasakan kenikmatan, tapi utamanya adalah untuk kemuliaan namanya. Kalau semua yang kita lakukan itu untuk kemuliaan namanya, ya semua sesuai dengan kehendak Tuhan, ya diberilah. Dan kalau diberi, ya sudah, kita sebagai yang memohon ikut menikmatinya, seperti itu. Karena itu, berdoalah, tetapi cek dalam doamu. Jangan yang kamu minta di dalam doa itu untuk memuaskan hawa nafsu. Sebab permintaan yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Permintaan yang dikabulkan adalah yang sesuai dengan kehendaknya. Tuhan dipuji. Amin.